وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. The Honorable, the Principal of SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, Mr. Dr. Andus Nedi Yasman MM. The Honorable Ustaz Yusrianto SAG, thanks for coming to our school. The Honorable, the teacher and the employees of SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, and especially to my beloved friends. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, Bapak Dr. Andus Nedi Yasman MM. Yang terhormat Ustaz Yusrianto SAG, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah kami ini. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, dan seterusnya teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us opportunity and health. Salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hopefully we get the benefit and at the end of time. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bersalawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. The event to celebrate Isra and Mi'raj our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wednesday, the 7th of February 2024 at SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang is begin. Acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, Rabu 7 Februari 2024 mulai. Started by reading Holy Al-Quran by Pinsa Ramadan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pinsa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The speech and the opening from the principal of SMA Negeri 1 Kuantan Diri Seberang, Mr. Dr. Andus Nediasman MM. Time is yours. Sambutan dari kepala sekaligus membuka acara lomba memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Yusrianto,
hadir bersama kita sebagai penceramah acara Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ketua Komite. Sekaligus yang kami hormati, kita banggakan Ketua Komite SMA Negeri 1 Kota Deli Serdang, Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Kota Deli Serdang, anak-anak kami kelas 10, 11, dan 12 yang kami sayangi. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita setelah hadir bersama di sini dalam rangka memperingati hari yang bersejarah dalam kehidupan kita umat Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat yang bermasa kelak nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, anak kami yang kami sayangi, mari sama-sama kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Yakin dan percaya kita setiap tahun kita melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Apa yang telah kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj itu sendiri. Pada anak-anak kami salah satu contoh, kalau tahun 2023 kemarin kita belum bisa melaksanakan rutinitas sholat beribadah 5 waktu 1 hari 1 malam, mari kita sebagai introspeksi diri kita. Apakah di tahun 2024 ini akan seperti itu? Kalau masih kita seperti itu, arti makna kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ini tidak berarti dalam hidup. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini ke depan akan berkesan di dalam diri kita. Karena umat Islam tonggaknya adalah sholat. Rasulullah Nabi Muhammad itu menjemput sholat itu di dalam Isra Mi'raj. Nah, kita laksanakan itu. Kegiatan itu sekali 1 tahun kita laksanakan, dan kok kita masih sering meninggalkan sholat. Ini perlu kita cermati anak-anak kita, anak-anak kami. Mudah-mudahan ke depan kegiatan yang ini punya makna dalam diri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba tilawatil Quran, musabaqah, dan selawat badar kami buka secara resmi. Demikian, bila kurang kami mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Harmidi. The religion speech by Ustadz Yusrianto SAG. Please welcome to Ustadz Yusrianto SAG. Ceramah agama oleh Ustadz Yusrianto SAG. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ustadz untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Kepala Sekolah SMA N 21 ya, SMA N 1 Kuantan Hilir Seberang. Seterusnya yang sama kita hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru. Seterusnya karyawan staf tata usaha beserta rombongan. Kemudian yang sama kita hormati ketua komite kita yang berkesempatan hadir. Seterusnya anak didik kami, generasi bangsa, generasi umat. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka generasi-generasi inilah jawabannya dunia ini. Andai kita tergolong orang-orang yang semakin hari semakin baik, insya Allah akan baik negeri ini. Andai kita rusak dari awal, maka semakin hancur pula di akhir besoknya nanti. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin togak Pak Kepsek. Dan di belakang tak nampak Bapak. Nampak Pak? Ai jeli suruh Bapak. Dengar elok. Jangan salah dengar. Ini adalah Pak ceramah di bagian sekolah Balesiden. Ini cari tujuh di belakang. Sudah tu salah sampaikan. Batanya mendek ibu di rumah. Apa kata Bapak? Wahai anakku, kita yang hadir ini adalah orang-orang yang wajib bersyukur karena segala apa yang kita pakai, fasilitas yang kita pergunakan, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Semua itu adalah nikmat dari Allah SWT. Maka kita wajib untuk bersyukur. Alhamdulillah. Apa kata Bapak? Wajib untuk bersyukur. Lah tiba di rumah bertanya mendek. Tadi ceramah di sekolah iyo. Apa itu ceramah Ustaz lo? Pokok dek wajib bersyukur gitu. Bapak apa ya Pak? Wajib bersyukur. Tapi sampai di rumah wajib bersyukur. Lah botak aja serumah. Ini wajib bersyukur kan? Karena itu dengarkan baik-baik. Nah, jadi kemudian apa-apa yang kita pakai ini adalah pemberian dari Allah SWT. Semua itu telah diatur oleh Allah dan kita wajib untuk bersyukur dan tak perlu diubah-ubah. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Kalau berjalan kanan atau masam sudah diatur oleh Allah. Jangankan itu, kedip mata saja diatur oleh Allah. Kedip mata diatur oleh Allah. Nampak rancak elok kedip. Tak lo kedip-kedip dari itu tak sehat rumah. Jadi apalagi nafas kita semua itu diatur oleh Allah.
maka kita wajib untuk bersyukur. Mudah-mudahan masyarakat SMA N 1 adalah orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapaskan secara bersama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina bagus, tak pakai Sayyidina juga tak bermasalah. Yang bermasalah yang tak berselawat. Kurang semangat Bapak dengan coba. Khusus laki-laki dulu berselawat atau belum hafal? Apa laki-laki? Coba berselawat laki-laki dulu. Bapak dengarkan semangat kau dah. 1, 2, 3. Remedial. Coba perempuan suaranya. 1, 2, 3. Luar biasa perempuan. Ya, begitulah kita. Lidah yang sempurna, lisan yang sempurna, perbanyaklah berucap yang baik-baik. Setidaknya berselawat kepada Rasulullah. Di antaranya melawan ke guru landang suara kalian. Yang laki-laki berselawat kita segan untuk berucap. Jadi yang perempuan juga seperti itu. Selagi lisan ini sempurna, selagi lidah ini belum keluh, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Coba sama-sama yang semangat. Allahumma mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad umatnya yang mendapat syafaat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dah. Baik nampak kita yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Bapak sampaikan ceramah singkat ini, Bapak minta maaf kepada guru-guru kita. Ini Bapak kelas sekolah tu di SMP dia pimpinan Bapak dulu. Di SMA juga SMA punya. Tu Pak Rijali itu guru Bapak di SMP 2022 23 ke 4 di SMP PB. Jadi Bapak sangat malu berbicara, berdiri di depan guru-guru kita, apalagi guru agama ini juga orang-orang yang meluruskan kita. Bapak Ibu banyak yang tua usianya dari Bapak, jadi sangat malu. Namun artinya kami mendakwai diri kami di depan kita semua, artinya kami mengajak pribadi kami. Tetapi kalau benar sama kita amalkan, kalau salah tetap Bapak Ibu guru kita yang meluruskan nanti. Karena itu kami minta maaf dan tidak mau. Beri kami mohon Bapak Ibu. Alhamdulillah. Perkenalan perlu. Perlu nabe? Iya, tahu kan? Baik nampak semua. Tadi mungkin ada yang sudah berbisik-bisik. Kata laki-laki bisik-bisiknya mungkin Iten Ustaz dia. Woi, ambil satu Ustaz. Je laki-laki. Babi siap lo perempuan. Mana Ustaz Aten ten Ustaz? Mana Iten? Oh you ganteng Ustaz. Je perempuan. Tu babi siap lo nyokek kawan. Kau bapak kayaknya indah. Dia tak kena bapak, dia abang lagi Ustaz. Iya. Nah, jadi inilah bapak. Nama bapak Yusrianto. Kemudian panggilan oleh anak sekolah. Bapak ngajar di SMA 1 Benai. Panggilan nama bapak oleh anak-anak itu Pak Toto. Di MTS Kebatang masuk juga hari Sabtu, itu juga Pak Toto. Nah, Pak Toto, jangan salah dengar. Ini betul menjantan kan banyak ubar ke punya Bapak. Mengar ceramah tadi iyo, sapu Ustaz, tadi Pak Lato-Lato mungkin namanya. Jangan tak mendengar.
Siapa nama Pak? Pak Tom. Nah, jangan ditukar-tukar. Itu tak sabuni esok dong. Nah, ada yang kenal dengan Bapak? Ada ya? Bapak sering ke Masjid Kotorajo, ke Lumbo itu sering ya? Ke Surau ada juga. Baik. Baik, nama Pak semua sudah tahu? Dah? Pak siapa tadi? Pak Toto. Ya, Pak Toto, jangan Pak Toto. Ada juga Bapak ceramah, maklum mungkin anak SD kan? Kurang tua apa itu ke Bapak di pasar? Bukan Pak Lato-Lato ini. Mana mau barketnya kan? Ayo ngerti bahasa Bapak kok? Nah, asli Bapak Pangian, tapi tinggallah di Brunei, Benai. Di Benai. Nah, di Benai. Ayo ngerti bahasa Bapaknya lah? Kalau ini adalah Bapak ceramah bagian pokok. Apa kata guru agamanya, Bapak nanti ceramah sini wajib bahasa Indonesia Pak. Kenapa? Anak kita ini banyak yang dari Jawa, dari Nias, dari Medan. Jadi Bapak wajib bahasa Indonesia. Siap? Jawab Pak. Rupanya awak kampung boika bahasa Indonesia agak rumit juga. Lata bawa juga bahasa Pangian ya Pak. Pak, kamu dah baca ceramah? Nyalah jauh ke depan. Geser sedikit ke belakang, geser sedikit ke belakang, Pak. Nanti kamu terlanyau jauh. Terlanyau. Sekolah ya terlanyau. Apa? Tapi jak terlanyau, tapi jak. Benyerah. Tambah kadopan anak runde, langsung merah aja mantu Pak. Tak bebas Pak. Nah. Nanti kalau kamu terlanyau, nanti kamu penyek, kata apa kan? Lebih penyek. Nah, jadi bahasa kita, jadi kalau kurang pas, kurang mengerti, tanya sama Bapak Ibu Guru juga mengerti bahasa. Baik Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang sama kita hormati, kemudian anak didik kami yang kami banggakan. Sebelum Bapak sampaikan ceramah singkat ini, tadi Bapak juga minta izin kepada istri tersayang. Salah. Hidup di akhir zaman, kadang-kadang yang benar itu dipojokkan, yang salah itu disanjung-sanjung. Hidup di akhir zaman. Padahal benar yang Pak sampaikan itu. Tak mungkin Bapak minta izin sama istri Bapak, wahai istriku yang terbenci. Tak mungkin itu jawab Pak kan? Tentu yang tersayang. Apor koye. Abang koi ceramah ke SMA Kuantan Hilir Seberang. Jawa. Abang koi lemah. Tunggu lu. Apa tunggu? Kalau abang ceramah di SMA N1 Kuantan Hilir Seberang, agiannya hadiah beko, karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sampai ke SMA N1 Benai adalah orang-orang yang cerdas otaknya. Kalau itu, agiannya hadiah kok. Oh, jadi itu amplop dari bini bapak tercinta. Nah, sudui banyak, tapi 3 buahnya. Ini berhak untuk semua. Ya, nanti siapa yang ada soal nanti Bapak angkat tangan. Kalau bisa jawab maju. Kalau sudah lain. Itu Bapak Ibu Guru kita, masyarakat kita. Dah. Kalau bisa jawab angkat tangan. Kalau lebih dari 1 soal batal. Nah, kalau benar Bapak kasih hadiah, kalau salah kas kembali ke negara. Nah, jelas. Nah. Kemudian bukanya jangan di sekolah, bukanya di rumah aja nanti. Mana tahu isinya kulkas kipas angin, ya? Atau nanti bikin penasaran kita aja. Nyampe di rumah kita buka, apa isi di video Pak? Tulisan coba lagi. Di sore kamu kesini lagi nanti tu, ya? Dah. Baik anak-anak semua, 3 cuma ya. Kalau kurang nanti kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Sesuai? Setuju?
andai nanti habis juga uang bapak kepala sekolah, bapak kasih kalian bonus. Apa bonusnya? Boleh libur besok pagi sampai Ahad. Setuju? Baik. Bercerita tentang bulan Rajab berarti bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan landasannya jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dari Masjidil Haram. Di mana itu Masjidil Haram? Pulau Madinah, Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Karena itu kita sedar dengan Palestina. Andai saudara-saudari kita sekarang yang menderita ancaman-ancaman, maka setidaknya kita kirimkan doa semoga mereka tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertanyaan pertama, hanya sampai mau jalan cuma. Nah, kalender Masehi sekarang tanggal 7 Februari 2024. Pertanyaannya, tanggal berapa kalender Hijriah hari ini? Ada? Sini. Sini. Maju. Apa yang tadi lah? Kamu bocor soal gak po? Gaduh lewat mah. Perkenalan dulu, siapa nama anak bapak? Pinsa, kelas berapa? Kelas 10, laba laki. Kan? Pinsa kelas 10. Tanggal berapa kini nak? Betul apa benar tuh? Tepuk tangan dulu untuk Pinsa. Ya. Laju bisu tempo tanggal 27 roh. Tentu kini tanggal 20 roh. Bukanya di Jangan malu apa kau? Mana tahu beku untuk kau beli es rubuh kan? Nah, baik. Dengarkan, masih ada dua. Nah, tapi janganlah menghayal benar. Lain kan itu soal dia bapak beku lemai. Tak mungkin lah itu soal dia. Nah, kemudian bercerita tentang itu kita tidak akan membahas panjang lebar perjalanan Rasul Sallam. Tak memperpanjang lebar kita ini, tetapi kita ambil hikmah-hikmah yang terpenting di dalam kisah itu, kemudian kita bisa aplikasikan, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terpenting. Itu tak lama-lama. Sebelum di Isra dan Mi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW, ayo biar di Isra dulu. Arti Isra apa? Perjalanan Mi'raj. Nah, tahu. Nah, MDA pun tahu, apalagi nak SMA. Baik. Sebelum di Isra dan Mi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW, menurut buku yang kami baca, keterangan yang kami terima, memang terlebih dahulu dibersihkan hatinya. Apa yang dibersihkan? Hati. Bagaimana dengan hati? Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, masih dibersihkan hatinya terlebih dahulu, barulah diisi dengan iman dan takwa oleh Allah SWT. Rasulullah, apalagi kita wahai anakku yang jauh dari kehidupan Rasulullah dan selalu orang-orang yang hilaf, orang-orang yang salah, mungkin sudah banyak penyakit-penyakit hati kita. Kenapa hati? Hati adalah segumpal darah yang ada di dalam jiwa manusia. Apabila baik segumpal darah itu, maka akan baik seluruh badannya. Andai segumpal darah itu yang dinamakan hati rusak, penuh dengan penyakit, maka akan rusaklah segala badan kita.
Karena hati adalah cerminan pribadi seseorang. Habis cermin, apa? Kaca. Bagaimana dengan kaca itu? Andai kaca, segudang pintu kaca, andai kaca itu bersih, jernih, maka akan tampak kita yang sesungguhnya. Kalau hati itu bersih, kalau kaca itu jernih. Tetapi kalau kaca itu penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, litak ni minyak, litak ni lepok, akan buruk jua awak nampak. Kalau kaca itu kotor, begitu juga kita. Betapa banyak kiasan-kiasan tentang hati yang dicontohkan karena yang dipuji. Siapa tadi nemu pizza? Siapa nemu nak angkat tengok? Tapi nemu bapak Budigo. Siapa? Bares. Contohnya seperti ini anak bapak. Bares hari ini sekolah tinggal penai. Krono belajar butuh pena, pinjam ke pizza. Pizza pinjam mampu pena. Dek pizza lain lebih pena, aku pinjamkan Bares. Uang Bares. Apa kata Bares? Yang berbuat itu adalah tangan, yang berucap itu adalah lisan, tetapi yang dipuji adalah hatinya. Apa je Bares? Yoelo hati Bares. Tak tangan. Hati pizza. Yoelo hati. Tak mau ditukar. Kau pinjam dia punya pena pizza. Iyo je Bares. Yoelo jantung kau rumah. Mau jantung. Yang dipuji adalah hati. Tahu malit tukar. Tahu pinjam dia pena pizza. Iyo je Bares. Je Bares kah? Yoelo ginjal kau rumah. Ayo mah. Tidak mau. Yang dipuji adalah Bapapun buruk secara wajah awak hitam bakari ubuk keritiang, tapi elok hati akan dipuji. Yo elok hatinya. Ya atau tidak? Begitulah hati. Maka hati kita harus bersih. Wahai anakku sayang. Dah. Begitu juga. Mana contohnya lagi? Apa jawab ke bapak awak ke pergi sekolah? Pak, ambo ke pergi sekolah. Mak, ambo ke pergi sekolah. Apa kata ayah bunda kita? Hati-hati di jalan. Apa katanya? Hati-hati di jalan. Tak mau ditukar. Oh, anak ambo pintar mah SD juara, SMP juara, MTS juara, SMA juara. Ditukar tak mau itu. Pak, ambo pergi sekolah leh. Ambil pintar ko nak utak-utak je lah di jalan mah. Aiswai. Tak mau karena hati akan meluruskan. Hati. Hati, begitulah hati. Jadi kalau sudah fokus hati, insya Allah. Ya atau tidak? Banyak contoh-contohnya. Begitu juga anak bapak pergi liburan ke Bukan, masuk mall, tinggal kunci Honda di meja kasir, apa je mikrofon ke telinga awak, perhatian kunci Honda siapa yang tinggal? Masih hati, tak mau ditukar. Perjantungan kunci Honda siapa yang tinggal? Ada? Tidak. Masih hati. Karena itu hati adalah cerminan pribadi seseorang. Oh, kenapa si A berjodoh dengan si B? Timbul dari I love B. Dari hati. Tak omong. Kok dari ginjal kok tak sayang ke kau mandi? Dari ginjal. Merusak. Dari hati. Kemudian wahai anakku, hati kita ini terkadang, ini masih bersih, kami yang tua-tua ini sudah banyak yang berkarat, maka bersihkan. Terkadang timbul dengki, terkadang timbul iri, hasad. Semua itu ada di hati kita, maka kita perbaiki kembali. Anak bapak juga ada yang seperti itu, yang membuli, yang melawan kepada gurunya, yang duit 1000 di kantin bataria 3 buah. Itu berawal dari hati yang tidak bersih. Berawal dari hati yang tidak bersih. Ada melawan ke guru. Kenapa demikian?
Dalam Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Jika Allah menutup pintu hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bukan telinga yang tak mendengar, bukan mata yang tak menampak, tapi pintu hati telah tertutup. Kalau sudah pintu hati tertutup, maka hilang semua kebenaran. Kawan salah jo, saganteng kawan basuh hijau guru. Kau bodi cut yang dapur. Kawan horun basuh hijau busuk. Aku sabawa uang. Tak jubut. Berawal dari hati. Maka hati harus bersih. Dah. Jelas? Maka bersihkan. Jadi kalau kita menderita itu masih iri kepada teman yang pintar, masih iri pada teman yang berlebih ekonominya dari kita, itu adalah hati. Andai itu masih tertanam dalam jiwa kita, maka harus kita obat. Ayo beatiru. Obat hati wahai anakku tak ada di klinik terdekat. Tetapi obat hati adalah di antaranya perbanyaklah baca Al-Qur'an, perbanyaklah baca Al-Qur'an, perbanyak puasa sunat, perbanyak ibadah-ibadah. Terkadang hati-hati yang penuh penyakit salah orang segala di awak yang paling betul. Aku cari tolong. Dengar saya tolong. Dah. Ada orang kampung poi idui kapukan, pindah kapukan. Laki bini. Maklumlah di Pokan rumah badoket-doketan. Ngontrak. Tengok. Lah tiba di Pokan poi hari homi tiba Jumat. Lah pagi hari sekolah sikit cerita buka jendela. Nampaklah jemuran kurang tetangga. Apa jengok ke abangnya lewat jendela tu? Bang jengok jemuran orang tetangga tu. Majo kotor aja tak bersih, tak pandai mungkin bini nyusar. Iyo gak mandi jelas. Tiba hari sekolah. Tiba pagi buka jendela. Masih kotor je nampak. Tengok dia abang tak boleh rinso, tak boleh daya dek bilang jenyo. Iyo gak mandi. Ibu sekolah bahan. Bang di hari Ahad ko tak korojoro kita bersih-bersih lalu rumah buanglah jarang lawago kita bersih-bersih gelok. Iyalah. Bersih. Jarang lawa la bersih ko kacau la dilap buagai la bersih. La bersih kacau. La balap. Baru nampak bersih pakaian. Yo baru ubah pakaian tetangga. Ai paham apa? Bukan orang tu yang salah tu kita yang kotor punya hati awak, bukan orang. Maka perlu dibersihkan. Obatnya adalah perbanyak solat sunat. Kalaulah perbanyak solat sunat, perbanyak baca Al-Quran, berarti kita membersihkan hati kita. Setiap hari kita lap kacorunya di larut, pastikan berusia. Setiap hari awak baca Al-Quran, insya Allah akan terarah. Oh, kau elok mata awak, kau elok awak lakukan, kau buruk awak tinggalkan. Pasti seperti itu. Pandai baca Al-Quran kau. Lancar baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau kami di semua benai cek setiap tahun. Setiap tahun dicek anak baru. Potang 200 lebih, 240 3 kelas 1. Kami cek setelah kelas 2. Itu ada 35 siswa yang tak bisa baca. Tak percaya kalian ada data apa guru kamu. Tak bisa baca. Kalaulah tak bisa baca Al-Quran, mereka akan enggan untuk solat. Kalaulah mereka tak solat, mereka akan dekat dengan maksiat. Baca Al-Quran dulu nak tu dek guru awak dek mondek apa rajin ke surau supaya lancar baca Al-Quran pandai so. Al-Fatihah le pal kau. Ya dulu kujulong opak masuk. Ririk kau le pal Al-Fatihah. Al-Fatihah pak yo. Kau opalah jeropa. Angan itu ngapa? Apa nak apa? Al-Fatihah semuanya pak tak opal lo. Kau? Aku opal. Coba. Dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahman sampai walab dalil. You pandai kau baca Al-Quran, nak pandai modek bapak kau ngajar kau, pandai hebat guru kau. Baru tunjuk tangan kan bapak tanya aku, kok itu kalau dia awaknya pak? Tak tahu bunyi surat Al-Fatih. Artinya kita harus kenal dengan itu setidaknya. Ada yang tahu Al-Fatihah? Hah? Ada. Oh, mudah-mudahan apa? Ini tanggung jawab kami. Salah kalian tak salah. Salah guru tak salah. Mungkin ayah bunda yang kurang mewariskan nilai-nilai agama. Ayah bunda kita mungkin kurang. Lain ditanya, ya lah sholat, lah ngaji, lah surau dari kecil. Itu kami ikrokan sekarang. Hari Jumat sore ikro. Kalau tak mau kurang nilai praktek, bisa tak naik kelas. Karena itu ada tanggung jawab. Jadi harus dibersihkan hati. Itu yang pertama pelajarannya. Kemudian yang kedua, setelah di Isra dan Mi'raj dibersihkan hatinya, barulah diisi keimanan dan ketakwaan kepada Nabi Muhammad SAW. Inti dari Isra dan Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Kalaulah perintah puasa, perintah haji, perintah zakat itu melalui malaikat Jibril, tetapi perintah sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nampak lain. Banyak korikon yang pandai cantik korikon. Bawa anak sekolah kok. Izin minum dulu. Kita lanjut. Kenapa perintah sholat? Karena ibadah sholatlah yang pertama dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah SWT besoknya. Andai baik ibadah sholat kita, maka akan baik ibadah-ibadah lainnya. Ibadah sholat, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Betapapun maksiatnya kita, betapapun kotornya kita, tetapi sholat jangan ditinggalkan. Semoga dengan tidak meninggalkan sholat, mudah-mudahan kita semakin terarah hidup kita. Ingin baik hidupmu, maka perbaiki sholat. Jelas? Jadi anak bapak, kita sempurnakan lagi ibadah sholat di pertanyaan yang kedua. 2 atau 3 nih? 2. Kalau lebih dari 1, soal batal. Pertanyaan, soal mudah, jawabannya sulit. Apa gak ruh? Siapa yang sholat subuh berjamaah tadi subuh? Ada? Wah, soal mudah, jawabannya sulit. Kalau nak dijawab, iyo. Yudan, tidak ayat. Tidak. Dua dosa. Waduh, boleh tak solat leh. Duduk dulu, tidak ayat. Tidak tak jawab. Dia tak solat. Solat subuh lah Yang solat subuh kita nak jawab. Wah, alhamdulillah. Kenapa demikian? Kita menyempurnakan rukun Islam itu. Ada berapa rukun Islam? 5. Di antaranya adalah ibadah sholat. Ayo fal rukun Islam dulu. Ayo fal. 1. Syahadat, 2. solat, 3. puasa, 4. zakat. Bukan di zakat. Tadi zakat dulu. 3 puasa, Baik. 5. naik haji. Anak SMA pasti hafal. Anak SD ada juga tak hafal. Ada yang hafal rukun Islam je hafal. Pak Kia dia buka lang di belakang awak pak. Wah, lah ke depan. Iya kok. Iya pak. Cuba. Rukun Islam ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan
langsung merah aja betul Pak. Betul. Bapak yakin kalian sudah hafal. Jadi perbaiki ibadah solat kita, wahai anakku. Andai selama ini kita tak solat, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, solat lagi 5 waktu. Andai sudah solat 5 waktu, selama ini kita terlalai dari waktu solat zuhur mendekati asar, asar mendekati maghrib, tepatkan waktunya lagi. Andai sudah tepat waktu, yang biasanya di rumah, kembali berjamaah ke masjid. Tingkatkan selalu, karena ingin baik hidupmu, perbaiki solat. Kenapa demikian? Anak bapak, wahai anak SMA, seusia kalian ini, orang-orang yang banyak kelakuan-kelakuannya di luar dari ketentuan Islam, karena mereka tidak solat. Karena tidak solat. Berbaris pagi, sokajo. Kalau lai solat, ngan manjik pagar tu yang merokok itu segala turu, berawal dari hati dan kemudian mereka tak solat. Sikor hari apa berbari pagi? Senin, Rabu. Kami di SMA juga berbaris seperti di absen dulu. Karena dia tak solat maka berbagai macam ucapan. Dalam baris-baris di belakangnya urang ulun numpak. Artinya tak urang gitu. Ada jawaban seperti itu. Ulun urang apa? Jadi apa ya Pak? Karena berawal kalaulah solat, kalau anak bapak orang-orang yang rajin solat akan terarah dalam berucap, akan terbentuk dalam berakhlak. Di rumah, di masyarakat, di sekolah. Merokok, suka ada merokok. Ini tak rewet juga. Tapi lai wajah-wajah anjur elok bibian. Kalau kami di sebagian Mundiaru, ialah banyak mencuarak bibian. Kenapa? Karena belum di usia kita, wahai anakku. Belum di usia kita untuk merokok itu. Kadang-kadang dek tu terlambat mah, dia sampai pulih esok baru lepas ke sekolah. Ya. Kenapa ulun ke pergi rumah, duduk baru di kedai. Ulun nyerah. Wah. Tu boleh. Alah, berangkat tu terlambat kawan. Nah. Itu awalnya wahai anakku, kalau kita sholat pasti orang-orang yang berpikir. Rokok. Sudah tuh malam. Bapak pernah ngajar di MTS Pembatang, jengok-jengoklah anak kalian itu di lakanggo di kantin gol, tak kerojo awak di kerojo adanya, lumpuh. Tapu apa 4 lemru, enyo baru kelas 3 MTS dan dari bapak cendo. Lanjut yang dapur di rumah dulu. Karena bukan untuk lem untuk pipa. Lem untuk ban Honda, balem kemuncung, tapi takkan si beres tawar. Ini apa? Oh, stres. Terima kasih wahai anak. Nah, jadi itu berawal dari akhlak-akhlak yang mulia, berawal dari solatnya. Anak bapak yang manjat pagar, anak bapak yang Honda, kalau Honda kelentang lebar, tegur. Wah. Honda tu elok dia mendek bapak awak. Nyoel sesuai dengan bunyi. Apa bunyi? Dit. Apa artinya? Kredit. Karena kita tak solat maka berubahlah akhlak kita. Kita tukar yang godang-godang. Apa bunyi? Papa. Karena kita bukan orang yang berbi. Yang membelikan adalah ayah bunda. Macam-macam. Kadang lah depan rumah elok kan. Elok terus dia. Dek tu dipanggil orang tua kalian tu elok terus kelejenyo. Nyuma-nyuma elok anak boh, elok gas. Kang sudut rumahnya lah lampau di rumah. Sur. Satu ditanya, apa yang tebang anda? Ngairin paknya habis bancik cek lu je.
Karena berawal dari tidak solat. Kalaulah solat, insya Allah. Kayak guru model tu lo, melawan lo kayak guru. Raja Leo buat panjang kan, baca lah aturan. Tahu otomatis itu. Panjang rambut tu otomatis. Kadang-kadang kita pelupa je awak. Lupa pak. Lupa yang benar itu hancur. Nah, berawal dari tidak solat. Kalau anak awak solat terarah dalam berucap, kemudian akhlaknya pasti akhlak yang mulia. Nah, yaitu kenapa kita harus solat wahai anakku? Karena tujuan dari orang tua kita. Apa tujuan? Iza matal insanu kata amalu. Ketika manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 yang akan mengalir. Sedekatin jariyah wa ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah kita. Waladin solihin yad'u, menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka pada kesempatan hari ini Bapak mengajak kita kembali untuk merenung, untuk merenungkan kembali diri-diri kita. Karena orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berpikir. Mana yang kita pikirkan? Cukup ayah bunda kita, wahai anak. Bagaimana tujuan orang tua kita disekolahkan? Mereka bangga, wahai anakku. Di mana anak abang sekolah abang? Di SMA 1 Kota Hilir. Luar biasa bangganya. Tapi anak kadang-kadang tak sampai sekolah. Tiba di sekolah main-main. Merenunglah wahai anakku, apa yang harus kita renungkan? Kalaulah kita tertunduk 5 menit saja terpikir orang tua kita, maka kita takkan mau untuk sesat, tak mau untuk cabut, tak mau untuk merokok dan narkoba dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir dengan orang tua kita, pikirkan sosok seorang ibu. Bagaimana sosok seorang ibu? 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Semakin bertambah bilangan kandungan, semakin berat beban. Lagodang awak lantang suara. Kemudian dilahirkan kita. 2 tahun disusukan, wahai anakku, mengalir darahnya dalam tubuh ini. Kadang lasem awak lalantang suara kenyo. Jangan durhaka, tak ada yang harus kita sombongkan di permukaan bumi. 2 tahun diajarkan berjalan tapak demi tapak, selangkah demi selangkah sampai kita berlari. Lagodang lantang lo suara kenyo. Jangan, wahai anakku. Berumur 5 tahun diantarkan ke dunia pendidikan, dimandikan pagi, diantar pergi, dijemput pulang. Lagodang nak melawan lo kalian. Jangan, wahai anakku, pikirkan itu. Susah membesarkan itu. Poinyo ke ladang urang, poinyo ke kebun urang. Walau biang kanan di kebun urang, di bawahnya balik angin dek gonggam. Bukan seorang ibu tidak lapar, tapi terpikir kalian, wahai anakku, itu untuk anak ambo. Kalau kita berpikir seperti itu, maka tak mau kita mencabut. Karena berawal dari sholat tadi, wahai sujud itu, wahai anak. Begitulah seorang ibu. Kemudian sosok seorang ayah. Bagaimana seorang ayah? Pergi pagi melangkah dari rumah, belum tentu lagi dapat rezeki, sudah terniat untuk anak dan istri tercinta. Ulun dapat rasa kiro, takin bau janyo, takin nyamuk, takin tagoleknya. Ulun tentu dapat itu sudah terniat untuk kalian, wahai anakku. Itu tak boleh drogok. Kalaulah terbawa rezeki yang halal, alhamdulillah. Terkadang terbawa rezeki yang haram, rezeki yang tidak baik. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan di rumah, menghidupkan anak istri. Terbawa rezeki yang haram demi membesarkan kita. Ketika kita mengadu kepada ayah, wahai ayah, aku bayar buku gini mah, bayar kasko sekian saratui, piluang bau nak bau bar hari Jumat, Senin namu bau pak, pengujian hari. Apa je bapak wak hari Senin, kau duit saratui. Kita tak tahu sumber itu, tak bau tangnya, tak minjam, tahu di awak, wahai anakku. Aduh jo di inyonya. Awak tak berpikir. Kalau anak bapak menjadi orang-orang yang berpikir, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Akan menjadi orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Bisa saja dosa yang
mengalir dalam dirinya, kemudian ibadah yang terhalang adalah kita penyebabnya. Mana contohnya? Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingin mereka solat berjamaah ke masjid, tetapi pada senja itu anak bapak mau dimandikan. Mandi nak mak. Tak jadi mereka melangkah ke masjid, kita penghalang ibadahnya. Tak ada yang harus kita durhakakan kepadanya. Tak jadi mereka ke masjid, kita penghalang. Begitu ia ingin beribadah, ingin solat tahajud jam 1, jam 2, terbangun dia. Terbangun pula anak bapak. Terbangun. Dipeluknya kita, diambilnya kita, diusapnya kita, ditidurkan kita. Mereka juga ikut tertidur. Tak jadi mereka solat tahajud beribadah kepada Allah SWT. Kita penyebab penghalang ibadah. Tak ada yang harus kita berikan. Kemudian jam 9, jam 8 mereka ingin solat duha, ingin beribadah kepada Allah SWT, tetapi pada pagi itu kita terpipis dalam pangkuannya. Tak jadi juga mereka beribadah kepada Allah SWT. Kita penghalang. Maka kalau anak bapak menjadi orang-orang yang berpikir, maka kita akan sadar akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka pikirkanlah itu wahai anakku, karena mereka bangga ketika ditanya, di mana anak sekolah di SMA 1 ini? Luar biasa bangganya. Maka anak bapak, wahai semua, kalaulah kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sekarang tadi mana bapak awak? Tabah hujan, kadang-kadang nakit lah hujan, nakit juga untuk kalian wahai anak. Kalau kita pikirkan itu, tak mau merokok, tak mau cabui, tak mau segala itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Andai mereka sudah meninggal, maka selalu doakan mereka, berbanyak sedekah dan niatkan untuknya. Andai mereka masih hidup, sering-sering jumpai mereka, peluk mereka, minta maaf kepadanya. Karena sungguh luar biasa orang tua kita. Kita berawal dari hati yang baik, berawal dari solat yang sempurna, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleha. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang penghuni surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, boleh ha. Soal yang kedua, siapa yang hafal surat Al-Isra ayat 1? Boleh ada belnya? Ayo hafal. Siko, bensa, hafal. Siapa hafal? Siko. Juga enggak hafal. Siko. Kalau salah nanti kita luruskan. Kelas berapa? Kelas 12. Siapa nama? Zaki. Baca Zaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Luar biasa. Mantap. Bagus. Soal terakhir. Al-Fatihah hafalnya. Jadilah bantuan Ustaz. Dari ceramah Pak tadi, sampaikan poin-poin sedikit aja. Setelah poin berani. Yang sedikit aja. Di belakang situ. Tiga. Ketua siswa. Tinggi nampak mulia. Allah godang dia Pak. Apa nama? Gilar Tiko. Coba sampaikan. Dari yang Ustadz sampaikan tadi, yang saya dapat ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah, amal jariah. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. Baik,
nampak semua. Jadi mudah-mudahan kita Bapak mengajak pribadi Bapak, siapa yang akan mengajak itu ditunggu orang Jawa bilo, ditunggu orang Lokek kapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang berubahnya. Tak akan berubah pribadi awak kalau tak dimulai dari awal. Maka aku Bapak mengajak pribadi Bapak dan kita segala, mari kita tergolong khairun nas man talaq ruhsana malu, sebaik-baik manusia panjang umurnya serta baik amalnya. Mudah-mudahan kita orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pray will be guided by Salah Sentosa. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Salah Sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihamid jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bihamid jami'il hajat wa tutahhiruna bihamid jami'il sayiat wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud aqwat wa ya qadil hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan qabla al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal khairi wa abwabal barakat wa abwabal nikmat wa abwabal rizqi wa abwabal quwwat wa abwabal sihat wa abwabal selamat wa abwabal afiyat wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that's all our program this morning. Thank you for your attention. It was by Jadi, dengan demikian berakhirlah acara kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kok seperti ini pakaiannya nak? Lagi bang aja.